Selamat malam teman-teman. Pukul 8:23 di tempat saya. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membahas alur dari sebuah anime berjudul Magi: The Labyrinth of Magic. Seri yang satu ini bisa dibilang season 1 dari timeline utama. Video yang kemarin saya upload adalah cerita sampingan dari tokoh utama bernama Sinbad. Bukan tokoh utama sih, dia tokoh sampingan. Hanya saja, Sinbad sangat berpengaruh pada anime ini. Maka dari itu, saya menceritakannya terlebih dahulu, supaya kalian tahu siapa itu Sinbad. Jadi langsung saja, kita akan masuk ke pembahasan. Intro. Kisah dimulai lewat sebuah adegan di mana tokoh utama kita lahir. Dia adalah Aladin, seorang magi dengan kekuatan yang sangat besar. Tapi Aladin tidak tahu jika dirinya adalah magi. Maka dari itu, dia akan turun ke bumi untuk mencari pengetahuan tentang jati dirinya. Aladin tidaklah sendiri. Dia ditemani oleh sesosok jin bernama Ugo. Ugo adalah jin dengan kekuatan Superman. Yang jelas, dia sangatlah kuat. Aladin turun ke bumi dan bertemu dengan remaja cerdik bernama Alibaba. Pada awalnya, kita tidak diberi informasi tentang siapa itu Alibaba, karena perannya di sini sangatlah penting. Jadi, saya akan jelaskan secara bertahap. Aladin dan Alibaba berteman dengan sangat baik. Alibaba mengetahui tentang kekuatan Aladin yang sebenarnya. Maka dari itu, Alibaba mengajak Aladin untuk mengikuti ekspedisi penaklukan Dangyen. Tak disangka, mereka malah bertemu dengan penguasa wilayah mereka yang bernama Jamil. Jamil memiliki seorang budak kuat bernama Morgiana. Morgiana adalah gadis imut dari suku Vanalis, yakni sebuah suku dengan kemampuan fisik yang sangat kuat. Aladin mengajak Morgiana untuk bergabung bersamanya menaklukkan Dangyen, tapi Morgiana menolak. Karena ini Dangyen, Alibaba tidak perlu takut dengan jabatan Jamil sebagai penguasa, dan terjadilah pertarungan yang pada akhirnya dimenangkan oleh Alibaba. Tiba-tiba, terjadilah sesuatu yang tidak terduga, di mana Dangyen ini diserang oleh sosok misterius dari organisasi yang bernama Al-Sarmen. Alibaba dan Aladin bergegas untuk kabur, sekaligus mengajak Morgiana untuk bangun dari sistem perbudakan. Alibaba juga berhasil mengikat kontrak dengan jin api bernama Amon, yang kini bersemayam di dalam belati kecil miliknya. Sangat disayangkan, mereka bertiga terpisah jauh. Aladin terjebak dalam sebuah bentrok antara Kekaisaran Kou dengan para pengkhianatnya. Di sisi kerajaan, ada sang putri bernama Hakoei. Hakoei adalah pengguna wadah logam jin Paimon, yakni jin dengan kekuatan angin. Saya tidak akan tampilkan wujud dari jin Paimon karena penampilannya yang kurang senonoh. Aladin melerai konflik tersebut dengan kekuatan dari Ugo. Atas bentuk rasa terima kasihnya, Putri Hakoei menyuruh prajuritnya untuk mengawal Aladin dalam perjalanannya hingga tempat tujuan. Aladin berniat untuk bertemu Alibaba, tapi sebelum itu, dia terlibat cekcok antara gerombolan bandit dengan Morgiana. Tapi lagi-lagi, Aladin berhasil menghentikannya, dan mereka berdua melanjutkan perjalanan. Tak disangka, mereka berdua bertemu dengan karakter spesial, yakni Sinbad. Sekarang, Sinbad sudah berhasil mengubah serikat dagang Sindria menjadi sebuah negara. Sinbad mengajak Aladin dan Morgiana ke sebuah kota bernama Balbat. Sinbad berniat untuk membentuk sebuah hubungan dengan Raja Balbat. Kemudian, kita kembali dipertemukan dengan karakter spesial, yakni Ja'far. Sinbad juga mengenalkan teman lamanya yang tidak diceritakan di video sebelumnya. Dia adalah Masrur, seorang suku Vanalis sama seperti Morgiana. Walau sesama Vanalis, terlihat jika aura Masrur lebih terlihat kuat dibandingkan Morgiana. Aladin dan Morgiana disambut baik oleh Sinbad. Rasa penasaran Aladin tentang jati dirinya juga sudah terpenuhi berkat pengetahuan dari Sinbad yang sangat luas. Sinbad mengatakan jika magi bertugas untuk menuntun sang raja ke jalan yang benar. Dengan kata lain, Aladin bertugas untuk menuntun Alibaba menjadi raja yang baik dan bijaksana. Malamnya, pasukan Sinbad terlibat dalam sebuah bentrok dengan sebuah organisasi bernama Pencuri Kabut. Tak diduga, organisasi ini diketuai oleh Alibaba, ditemani oleh sahabat lamanya yang bernama Kasim. Alibaba berniat untuk melakukan reformasi terhadap kerajaan Balbat, karena pada dasarnya, Alibaba adalah putra ketiga dari Raja Balbat terdahulu, yang bernama Rashid. Alibaba salah mengira jika Sinbad adalah prajurit Balbat. Alhasil, Alibaba kalah dalam pertarungannya melawan Sinbad. Berhubung Sinbad berniat untuk membentuk hubungan dengan Balbat, dia pergi bersama Alibaba menuju ke dalam istana kerajaan Balbat.
dan bertemu dengan kakak sulung Alibaba, kakak tiri ini maksudnya, yang bernama Ahmad. Ahmad adalah raja baru yang sangat idiot karena dia hanya diperalat oleh sosok misterius dari organisasi Al-Sarmen yang tidak lain adalah organisasi gelap pengguna roh hitam. Negosiasi Sinbad tidak berjalan dengan baik. Reformasi Alibaba juga ditolak mentah-mentah oleh Ahmad. Malamnya, mereka didatangi oleh seorang magi dari kerajaan Kou yang bernama Judar. Judar secara iseng menantang Aladin dalam sebuah pertarungan antar magi. Sangat disayangkan, Judar malah terluka parah akibat serangan dari Ugo, karena Ugo sendiri mengamuk dan tidak menuruti perintah Aladin. Beberapa saat setelah itu, datanglah seorang putri dari Kekaisaran Kou yang bernama Kokyoku. Dia adalah pengguna wadah logam dengan jin yang bernama Vinea. Kokyoku berniat mengambil Judar kembali, tapi sebelum itu, dia sempat menenangkan Ugo. Akan tetapi, hal itu malah membuat tanda-tanda Ugo sirna, dan tentunya membuat Aladin sangat marah. Kemudian, Sinbad merayu dan menyuruh Kokyoku untuk pergi dan membawa pulang Judar dengan segera, dan Kokyoku pun menurutinya. Aladin mengalami depresi yang sangat hebat, karena Ugo sudah tidak mau memenuhi panggilannya. Beberapa waktu kemudian, Alibaba didatangi kakak tirinya yang bernama Sabmat. Sabmat adalah adik kandung dari Ahmad. Hanya saja, dia sedikit lebih pengecut dibanding kakaknya. Maka dari itu, Sabmat meminta tolong kepada Alibaba untuk segera melengsarkan kakaknya dari tahta. Karena sebentar lagi, dia akan menjual semua masyarakat Balbat menjadi budak kepada dinasti Kou, lewat pernikahannya dengan putri Kokyoku. Banyak masyarakat yang sangat bergantung kepada aksi Alibaba kali ini. Mereka berharap jika Alibaba bisa segera melengsarkan sang raja. Dengan tekad yang kuat, Alibaba berniat untuk melakukan kudeta seorang diri. Tindakan Alibaba ini sempat dicegah oleh Ahmad, tapi untungnya Morgiana datang untuk membantu dan membukakan jalan untuk Alibaba. Dan sampailah Alibaba di ruang singgasana dan memulai kudetanya bersama dengan sepupu tirinya, saudara tirinya, yaitu Sabmat, sekaligus memutus hubungan kerajaan dengan Kekaisaran Kou, dan tentunya membatalkan pertarungan Ahmad dengan putri Kokyoku yang kawai parah. Setelah itu, Alibaba memulai pidato proklamasinya di depan rakyat Balbat secara langsung dan menyatakan jika kerajaan Balbat sudah hancur dan akan dibentuk lagi menjadi nama Republik Balbat. Tak lama setelah mengumumkan kemerdekaan, muncullah sosok misterius dari organisasi Al-Sarmen yang mengubah sahabat lama Alibaba menjadi monster besar berwarna hitam. Di saat yang bersamaan, Aladin sudah kembali, walau pada dasarnya Aladin sudah berpisah dengan Ugo. Tapi kini Aladin menjadi semakin kuat berkat transmutasi jin yang ia lakukan bersama Ugo sebelum berpisah. Aladin mendapatkan kekuatan besar yang hanya dimiliki oleh seorang magi, yakni Berkah Sulaiman. Pada akhirnya, sahabat Alibaba yang bernama Kasim tidak berhasil diselamatkan. Tapi untungnya, jiwa para penduduk Balbat yang terkekang sudah berhasil dibebaskan berkat kekuatan dari Aladin. Untuk penyihir jahat yang tadi, dia sudah berhasil diatasi oleh Sinbad dan kawan-kawan. Republik Balbat dalam proses pembangunan ulang. Berkat kepemimpinan Alibaba, Sinbad berhasil memasukkan Balbat ke dalam aliansi besarnya, yang awalnya bernama Aliansi 7 Samudra, kini berubah menjadi Aliansi 8 Samudra, berkat masuknya Balbat ke dalam aliansi. Masalah tak berhenti sampai di situ, karena keesokan harinya, lusinan kapal Kekaisaran Kou datang untuk melakukan negosiasi non-damai. Alibaba berniat untuk melawannya, tapi Sinbad memilih untuk menyuruh teman-temannya membawa lari Alibaba karena untuk sementara, Sinbad akan bernegosiasi dengan Kekaisaran Kou secara damai. Dan tibalah Alibaba dan kawan-kawannya ke sebuah pulau kecil bernama Sindria. Walaupun kecil, Sindria adalah kerajaan yang sangat damai dan memiliki atmosfer yang sangat menyenangkan. Hingga suatu hari, Sinbad sudah kembali membawa kabar baik, di mana Balbat resmi diakui sebagai negara republik oleh Kekaisaran Kou. Sinbad menyuruh beberapa temannya untuk melatih Aladin dan kawan-kawan. Aladin akan dilatih oleh teman Sinbad yang bernama Yamraiha, dan Alibaba akan dilatih oleh teman Sinbad yang bernama Sharkan. Untuk Morgiana sendiri, kita tidak perlu menanyakan lagi, karena sudah pasti jika dia akan dilatih oleh Masrur. Pada malam hari, kerajaan Sindria mengadakan sebuah pesta besar-besaran. Intinya, Alibaba dan yang lain sangat menikmati pesta ini. Keesokan harinya, mereka didatangi oleh Kokyoku yang membawa adiknya yang bernama Hakuryu. Mereka datang ke Sindria untuk meminta bala bantuan kepada Sinbad. Hakuryu dengan lantang mengatakan
jika kerajaan Kou berada di ujung tanduk, karena sudah dikendalikan oleh organisasi yang bernama Al-Sarmen. Sinbad menyetujuinya, tapi dengan syarat di mana Hakuryu harus belajar berbaur dengan sekitarnya. Di saat yang bersamaan, mereka kedatangan penyusup yang memberikan racun mematikan kepada Sinbad dan Alibaba. Sinbad bisa menahan racun ini, tapi tidak dengan Alibaba. Maka dari itu, Sinbad menyuruh Hakuryu menjelajah Dangyen bersama dengan Alibaba dan kawan-kawan, sekaligus mencari penawar yang cocok untuk Alibaba, dan sampailah mereka di dalam Dangyen tersebut. Singkat cerita, Alibaba berhasil disembuhkan, namun mereka diserang oleh organisasi Al-Sarmen yang berkeinginan untuk menculik Alibaba. Di sisi lain, Sinbad dan aliansinya juga diserang oleh organisasi Al-Sarmen. Akan tetapi, Sinbad dan yang lain membalikkan keadaan dengan sangat mudah. Balik lagi ke Dangyen, di saat yang tepat, Hakuryu mengikat kontrak dengan Jin Dangyen yang bernama Zagan dan bekerja sama untuk menyelamatkan Alibaba dan mengalahkan beberapa orang dari Al-Sarmen tersebut. Dan akhirnya, mereka berhasil mengalahkan orang-orang jahat tersebut, sekaligus menyelamatkan Alibaba di saat-saat terakhir. Dan anime pun tamat. Bersambung. Untuk season 2-nya sendiri, saya akan segera membuatnya. Jadi, tolong ditunggu kemunculannya. Jika ada pembahasan yang kurang jelas, kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Atau mungkin ada beberapa masukan dari teman-teman yang ingin memberikan saran buat channel ini ke depannya. Saya akan sangat mengapresiasi saran kalian, karena belajar bersama kalian adalah pilihan terbaik bagi saya. Segitu saja video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan bye-bye.